Selamat siang anak-anak. Siang. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran PPKN? Sudah. Jadi sebelum Bapak memulai pembelajaran, ya seperti biasa Bapak lakukan absensi. Absensi itu Bapak akan kirim, sudah Bapak kirim linknya di WA group kita, silakan diisi. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, agar kelas kita lebih kondusif, nah, kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, kira-kira kelas yang bagaimana yang kalian inginkan terhadap pelajaran PPKN kali ini? Ya, ada yang ingin menyumbangsikan pikirannya? Oke, coba ya. Oke, tidak ribut. Ada lagi? Ya, silakan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ada yang kira-kira bisa membantu Bapak untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu Hari Merdeka. Ya, siapa? Ya, coba Bung Triana, silakan ke depan, pimpin teman. Untuk teman-teman silakan berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus. Membela negara kita. Ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Jadi kalian tetap semangat kan mengisi kemerdekaan kali ini. Nah, Pak ada sedikit cerita sekarang sebelum kita memulai materi tentang perlindungan dan penegakan hukum. Apakah kalian pernah mengendarai sepeda motor? Pernah. Umur kalian berapa? 11. Sudah punya SIM? Sudah punya SIM, angkat tangannya. Yang tidak punya SIM, angkat tangannya. Yang bawa sepeda motor, angkat tangannya. Nah, terus yang benar nggak yang tidak punya SIM tapi mengendarai sepeda motor? Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak ada sedikit permainan untuk kalian. Silakan Pak sudah bagikan linknya di grup. Silakan itu diklik. Nah, ini terkait dengan materi kita yaitu penegakan dan perlindungan hukum. Silakan langsung login di sana. Desa Listia, mana desa Listia? Kita, ya. Nah, kita masuk sekarang ke bab kedua. Ya, jadi kalian bisa lihat di depan kompetensi dasar. Ya. Itu adalah mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum yang menjamin keadilan dan perdamaian. Nanti kalian di dalam pembelajaran kali ini yang menggunakan metode problem based learning diberikan dua masalah di LKPD-nya sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di depan. Nah, kira-kira di depan ini gambar apa ini? Ada 4 gambar. Nah, coba Teguh. Gambar apa yang pertama ini? Tawuran. Nah, ini yang paling bagus ini. Ya, si Jojo nih, cewek-ceweknya tiga-tiga duduk ya. Ini gambar apa ini? Cabi-cabian ya. Nah, ada pertanyaan pemantik yang harus kalian jawab. Apakah gambar di samping tergolong perbuatan baik? Tidak.
tidak ada aparat penegak hukum, maka kegiatan yang seperti ini akan terus terjadi, maka negara itu tidak akan tertib. Silakan, minggu lalu Bapak sudah berikan semacam tes untuk pembentukan kelompok. Silakan cari kelompoknya. Ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, sini 5. Nah, sebelum Pak memimpin kalian untuk belajar kelompok, Bapak akan berikan RKPD. Mohon ditunggu sebentar, Bapak kirim ini ya. Mana sudah masuk kan RKPD-nya? Nah, itu silakan. 1 kelompok 1 yang mengerjakan, tidak usah semua. Ya, masing-masing kelompok mengerjakan 1. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1. Kenalkan, nama saya Brenda Berjani, absen 1. Di sini saya akan menjelaskan diskusi dari kelompok kami, yaitu terkait kasus yang pertama, yaitu kasus Munir Said Talib. Menurut kelompok kami, tentang kasus ini adalah merupakan salah satu contoh dari kasus HAM yang berat atau kejahatan genosida karena telah menghilangkan nyawa seseorang sehingga menjadi bukti bahwa lemahnya penegakan HAM di Indonesia. Ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan memberikan pendapat kami dan solusi kami mengenai kasus yang kedua, yakni kasus Verdi Sambo, yaitu pembunuhan terhadap Brigadir J. Baik, kami mulai dari pendapat. Pendapat kami terkait kasus pembunuhan terhadap Brigadir J adalah kasus tersebut termasuk ke dalam salah satu pelanggaran hukum dan juga pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus ini adalah pencabutan hak hidup secara paksa melalui tindak pembunuhan yang sengaja dan terencana. Sedangkan solusi yang kami pikirkan untuk kasus ini adalah menurut kami dalam hal ini yang di Kapolri perlu melakukan tindakan tegas untuk dapat meningkatkan keprofesionalan para anggotanya, yakni anggota Polri, dalam menangani suatu kasus dengan menjunjung tinggi kode
apabila di Presiden Jokowi turun tangan menginstruksikan agar diusut. Nah, karena ini pembunuhan berencana dan rekayasa kasus, maka hukuman maksimal itu pembunuhan berencana maksimal hukuman adalah 20 tahun atau seumur hidup, atau yang lebih keras tadi adalah hukuman mati. Oke, nah silakan nanti KPP-nya kalian kumpulkan. Ini KPP-nya itu ada yang bisa membantu Bapak apa yang sudah dipelajari Baik, mungkin di sini saya bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi sebenarnya banyak hal sekali yang kita pelajari hari ini, mulai dari bagaimana sih sistem hukum di Indonesia yang sebenarnya, lalu mempelajari bagaimana kita mengatasi sebuah kasus. Bagian mana yang paling disenangi dalam pembelajaran ini? Apakah gamenya atau presentasinya atau lagi? Kalau menurut saya pasti videonya. Kalau di game yang kamu bisa lakukan untuk pembelajaran PPKN di kemudian hari lebih baik lagi. Menurut saya hari yang akan datang, saya akan meningkatkan konsentrasi saya untuk belajar dan mendengarkan dengan. Ini Pak berikan tugas untuk kalian. Ya, jadi buatlah atau paparkan dampak yang terjadi di Indonesia jika perlindungan dan penegakan hukum tidak baik. Sekarang sebelum selesai, Bapak berikan link post test di WA group kalian. Nah, silakan nanti dicek, nanti dikerjakan untuk mengetahui pemahaman kalian terkait materi kali ini. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak, mari kita tutup dengan doa dan salam santi. Diri semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Om Santi 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 Om.